Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1273. Chapter 1273 Sayap Nol yang Enviable. Saat gambar rumah pribadi kota hutan batu muncul, para pemain di aula lantai pertama menjadi gelisah. Terlepas dari slot kota suci, para pemain ini telah datang ke lelang cahaya lilin untuk melihat perumahan pribadi kota hutan batu. Berbagai kekuatan besar mungkin mengabaikan rumah pribadi, tetapi bagi pemain independen, rumah ini sangatlah penting. Jika aku bisa mendapatkan rumah, aku bisa dengan mudah pergi ke battle arena kota hutan batu. Saya pasti bisa melampaui para ahli lainnya. Menggunakan rumah-rumah di kota hutan batu sebagai tempat latihan bukanlah ide yang buruk juga. Banyak ahli independen dan mata tim petualang bersinar dengan kegembiraan ketika mereka melihat pengenalan rumah pribadi. Kota hutan batu telah mengalami transformasi kualitatif sejak perang terakhir. Tidak hanya kepadatan mana kota yang jauh lebih tinggi, tetapi jumlah NPC pedagang pengembara yang mengunjungi kota terus meningkat. Yang terpenting, lebih banyak pemain ahli telah tertarik ke kota. Setiap hari, Stone Forest Town menyelenggarakan ratusan duel antar pakar, dan siapapun bebas menonton. Seseorang juga dapat berpartisipasi dalam turnamen arena pertempuran, memperjuangkan kesempatan untuk mempelajari teknik pertempuran yang dirumorkan dan menikmati lebih banyak manfaat dalam pembentukan. Namun, bepergian ke dan dari kota hutan batu agak merepotkan karena kota tidak memiliki susunan teleportasi untuk penggunaan umum. Jika mereka bisa membeli rumah pribadi, bepergian ke dan dari kota hutan batu akan jauh lebih mudah. Sekarang semua orang telah melihat rumah pribadi, harga awalnya adalah 300 emas per unit, dan setiap kenaikan tidak boleh lebih rendah dari 10 emas. Mulai. Saat Melancholic Smile selesai berbicara, pemain lantai pertama meneriakkan satu tawaran demi satu. 310 emas. 320 emas. 500 emas. Kenaikan harga sangat mengejutkan. Dengan 500 emas, seseorang dapat membeli rumah yang sangat bagus di kota NPC. Namun, jelas bahwa harganya belum mencapai batasnya. Hanya setelah harga mencapai 610 emas barulah akhirnya berhenti. Setelah menyaksikan penjualan rumah pertama, berbagai kekuatan besar menjadi iri. Membangun rumah di kota pemain sangatlah murah, dengan yang termurah hanya seharga 20 emas dan rumah mahal seharga hingga 100 emas. Namun, semakin mahal sebuah rumah, semakin banyak ruang yang ditempati. Tak perlu dikatakan, untuk memaksimalkan penggunaan lahan mereka, Zero Wing akan membangun rumah 20 emas daripada rumah 100 emas. Sekarang, setiap rumah dari 20 emas ini terjual lebih dari 600 emas. Lelang cahaya lilin menjual total 50 rumah, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah tim petualang dan pemain independen yang hadir. Rumah-rumah berikut dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada yang pertama. Di antara 50 rumah, yang paling mahal terjual seharga 740 emas. Rata-rata, rumah itu terjual seharga 650 emas. Dengan melelang 50 rumah, Zero Wing telah menghasilkan 32.500 emas. Meskipun ini adalah perubahan cadangan menjadi negara adidaya, ke persekutuan kelas 1, itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Itu cukup untuk melengkapi banyak anggota elit mereka dengan common mounts. Guild Leader, ini adalah kesempatan langka, mengapa kita tidak menjual beberapa unit lagi? Senyum melankolis menghubungi si Feng dan menyarankan setelah melihat kekecewaan para pemain. Tampak jelas bahwa jumlah rumah yang mereka tawarkan jauh dari cukup untuk memenuhi permintaan. Tidak, kami akan tetap menggunakan rencana awal kami. Kami ingin mereka mempelajari manfaat rumah kota hutan batu terlebih dahulu. Di masa mendatang, kami dapat menjual rumah dengan harga lebih tinggi. Si Feng langsung menolak lamaran itu. Meskipun kota hutan batu dapat menampung lebih banyak rumah, dia memiliki rencana lain untuk kota, khususnya rencana migrasi kota hutan batu. Pada saat rencana itu membuahkan hasil, mereka akan menyerang lebih banyak pemain, dan rumah akan mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi. Dia baru saja menawarkan 50 unit ini untuk memperkenalkan semua orang pada keuntungan memiliki rumah di Stone Forest Town. Ketika pelelangan untuk rumah pribadi berakhir, berbagai negara adidaya di ruangan lantai 2 fokus pada panggung. Item lelang berikutnya adalah alasan mereka datang ke lelang cahaya lilin. Slot untuk memasuki kota suci Titan.
Bagi persekutuan biasa, slot ini tidak banyak berguna. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk negara adidaya seperti mereka. Slot tersebut dapat membantu beberapa pemain gaya hidup terkenal mereka menjadi master sejati. Seorang pemain gaya hidup master memiliki kekuatan untuk mengubah rombongan perdagangan mereka. Rombongan perdagangan mereka akan mendapatkan banyak keuntungan. Secara alami, ini akan meningkatkan perkembangan guild mereka juga. Jadi, ini kota suci Titan. Seorang pria tua berjanggut putih bergumam, matanya bersinar saat dia membaca pengantar Titan City. Sirius, kamu harus memberiku slot ke kota suci sesuai kesepakatan kita. Layar di atas panggung tidak menjelaskan slot kota suci. Sebaliknya, itu menampilkan informasi tentang kota suci itu sendiri. Salah satu detailnya adalah Titan Lifestyle Association. Informasi tersebut mengungkapkan bahwa bengkel pendirian, yang dapat disewa oleh pemain, memiliki kepadatan mana yang jauh lebih besar daripada ruang meditasi dasar. Selain itu, pulau terapung berisi ruang penelitian, dan pemain dapat menggunakan ruangan ini untuk mempelajari berbagai materi. Ada juga banyak video produksi peringkat master. Bahkan ada video produksi peringkat Grandmaster yang tersedia. Namun, pemain harus memasuki ruang riset lanjutan untuk mendapatkan akses. Hanya saja, memasuki ruang penelitian ini sangat mahal. Ruang riset dasar saja berharga 200 emas per hari, versi menengah seharga 500 emas per hari, dan versi lanjutan seharga 1.200 emas per hari. Berbagai negara adidaya tersentak ketika mereka melihat harga-harga ini. Selain itu, versi intermediate dan advance membutuhkan sejumlah reputasi di Titan City untuk disewa. Master Fire, yakinlah para Battle Wolves selalu berpegang pada kata-kata kami. Kami pasti akan mendapatkan slot untukmu, Sirius menanggapi dengan hormat. Di saat yang sama, semangat juang kekuatan lain meraung hidup saat mereka bersumpah untuk mendapatkan slot untuk diri mereka sendiri. Sekarang semua orang telah melihat slot kota suci, harga awalnya adalah 500 emas, dan setiap kenaikan tidak boleh lebih rendah dari 100 emas. Jika Anda tidak memiliki cukup uang, Anda dapat menawarkan tanah kota sebagai jaminan. Namun, kami hanya akan mengevaluasi tanah dengan harga pasar. Mulai. Setelah Melancholic Smile mengumumkan peraturan babak berikutnya, suasana tempat tersebut mencapai titik didihnya. 500 emas. 600 emas. 800 emas. Dalam sekejap, harga telah mencapai 3.000 emas, mengejutkan setiap pemain yang hadir. Guild kelas 1 segera menyerah pada slot kota suci. Mereka sudah bisa membeli sebidang tanah yang relatif bagus di kota NPC biasa dengan uang sebanyak itu. Satu-satunya pemain yang tersisa dalam kompetisi adalah kekuatan super lantai 2. Slot kota suci mirip dengan Thunder Pass. Bagi mereka yang membutuhkannya, mereka bernilai banyak uang. Namun, bagi mereka yang tidak melakukannya, mereka sama sekali tidak berharga. Setiap negara adidaya memiliki sekumpulan pemain gaya hidup yang sangat dekat dengan peringkat master mereka. Sayangnya, para pemain gaya hidup ini tidak cukup akrab dengan materi dan teknik produksi domain dewa, tidak dapat melewati rintangan terakhir itu. Selama mereka mendapatkan slot kota suci, negara adidaya ini percaya diri dalam membina pemain master lifestyle dan meningkatkan firma perdagangan mereka masing-masing. Mereka akan dengan mudah memperoleh lebih dari investasi ini. 5.000 emas. Sirius langsung menaikkan harga 2.000 emas. Orang gila itu, sepertinya dia sangat ingin mendapatkan slot ini. Negara adidaya lainnya menggelengkan kepala dan menyerah ketika mereka mendengar harga ini. Meskipun mereka mampu membelinya, itu telah melampaui harapan awal mereka. Meski mereka kaya, uang mereka tidak tumbuh di pohon. Selain itu, berbagai negara adidaya sedang mempersiapkan kontes di Pulau Guntur. Mereka tidak punya banyak uang untuk disia-siakan. Karenanya, mereka memutuskan untuk membiarkan Sirius memiliki slot pertama. Bagaimanapun, ada 10 slot untuk diperebutkan. Bahkan jika dibagi rata di antara 7 kekuatan super mereka, mereka masing-masing dapat memperoleh setidaknya 1 slot. Mereka tidak perlu terburu-buru. Mereka bisa menyaksikan Battle Wolves mengumpulkan dana mereka dan menunggu sampai mereka keluar dari kompetisi. Setelah itu, penawaran untuk slot kedua dimulai. 5.000 emas. Sirius berteriak sekali lagi. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1274. Chapter 1274 Kekayaan yang menakutkan. Tawaran Sirius membungkam tempat tersebut. Apakah orang itu gila? Membuang 5.000 emas sekali tidak cukup baginya. Kemurahan hati Sirius mengejutkan para pemain di aula lantai pertama.
Dengan 5.000 emas, seseorang dapat membeli peralatan epik berkualitas tinggi. Sementara itu, senyum melankolis yang berdiri di atas panggung menampakkan senyuman gembira. Dia tidak pernah mengharapkan slot kota suci untuk dijual dengan harga setinggi itu. Meskipun dia tidak akan menerima satu koin pun dari penjualan, Zero Wing bisa mendapatkan lebih banyak uang. Mereka akan memiliki cukup uang untuk pengembangan persekutuan, membangun kembali kota hutan batu, dan membeli kayu berlian. Seperti putaran pertama penawaran untuk slot kota suci, tidak ada negara adidaya yang bersaing untuk yang kedua. Setelah itu, Melancholic Smile memulai penawaran untuk slot ketiga. 5.000 emas, Sirius berteriak lagi. Apakah Battle Wolves sudah gila? Nine Dragons Emperor mengerutkan kening. Apakah mereka benar-benar berpikir kita tidak akan menantang mereka? Kali ini, negara adidaya menolak membiarkan Sirius melakukan apa yang diinginkannya. 5.100 emas. 5.300 emas. 5.500 emas. Baik Nine Dragons Emperor dan Phoenix Rain menaikkan harga lagi dan lagi. Namun pada akhirnya, Sirius tetap memenangkan slot ketiga kota suci untuk 6.500 emas. Ketika yang lain membeli 3 slot pertama, berbagai negara adidaya mulai menjadi cemas, menawar lebih keras lagi. Pada akhirnya, di antara 7 slot yang tersisa, yang termurah terjual seharga 6.100 emas, sedangkan slot terakhir terjual seharga 7.000 emas. Para pemain di venue tercengang. Sementara itu, berbagai guild kelas 1 berubah menjadi hijau karena iri. Zero Wing menghasilkan 62.400 emas dengan menjual 10 slot. Jika Singular Burial tahu tentang ini, dia akan menjadi gila. Galaxy Pass tersenyum pahit saat dia menyaksikan fase pertama lelang cahaya lilin berakhir. Aku khawatir tidak akan lama lagi Zero Wing menjadi penguasa kerajaan Star Moon. Sepertinya kita masih harus mengalihkan perkembangan Star Alliance ke kerajaan lain. Kekuatan persekutuan tidak hanya tercermin dalam ahli dan pemain elitnya, tetapi juga dalam kehebatan keuangannya. Meskipun Zero Wing telah diakui sebagai guild nomor 1 di Star Moon Kingdom, ia memiliki pemain elit yang jauh lebih sedikit daripada guild kelas 1. Zero Wing hanya lebih unggul dalam hal alat perang dan ahli puncak. Dalam hal manajemen dan kekuatan pencegahan, tidak berada di liga yang sama. Rentang pengaruh persekutuan, khususnya, tidak bisa dibandingkan dengan Blackwater, misalnya. Setelah Blackwater mundur dari Star Moon Kingdom, Heaven's Burial dan Guild kelas 2 kerajaan bergegas untuk mengambil alih wilayah yang ditinggalkan. Bahkan Star Alliance ikut serta dalam aksi dengan harapan menggantikan Zero Wing sebagai penguasa kerajaan. Guild ke-8 di Star Moon Kingdom juga menyimpan pemikiran seperti itu karena mereka sering membegal anggota Zero Wing dan para pemain yang menuju ke kota hutan batu. Zero Wing selalu berjalan di jalur elit dan akibatnya, kekurangan tenaga. Namun, sekarang persekutuan telah memperoleh begitu banyak dana selama lelang cahaya lilin, tidak akan lama lagi persekutuan dapat merekrut sejumlah besar anggota elit berkualitas tinggi, mengimbangi kekurangannya. Jika ada persekutuan yang ingin menantang kerajaan bintang bulan sayap 0, mereka harus berpikir 2 kali. Lagi pula, dengan begitu banyak uang, Zero Wing tidak akan takut pada pertempuran gesekan. Setelah fase pertama lelang berakhir, fase kedua segera dimulai. Untungnya, tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang biaya pemrosesan Zero Wing, dengan patuh mengambil harta yang telah mereka siapkan dan menaruhnya untuk diperdagangkan. Karena biaya pemrosesan 10 Magic Crystal atau 3 gold, hanya item bernilai minimal 10 gold yang diterima untuk diperdagangkan. Ini menjamin kualitas item dan memudahkan pemain untuk menemukan apa yang mereka inginkan. Bahkan berbagai kekuatan besar di lantai 2 menemukan beberapa item yang mereka butuhkan. Saat acara mereda, evaluasi akhir semua orang tentang lelang cahaya lilin cukup tinggi. Lelang cahaya lilin pasti bisa berdiri di panggung yang sama dengan lelang negara adidaya. Si Feng juga melihat-lihat daftar perdagangan dengan harapan menemukan herbal drakonik. Pemain dari berbagai negara telah menghadiri lelang cahaya lilin. Di antara mereka yang hadir, banyak yang merupakan perwakilan negara-negara besar atau ahli independen. Kemungkinan menemukan ramuan drakonik di sini jauh lebih tinggi daripada mencari ramuan itu di tempat lain. Bagaimanapun, untuk mendapatkan herbal drakonik, seseorang membutuhkan keberuntungan yang cukup dan kekuatan yang cukup. Pemain sekaliber ini belum tentu mau menjual herbal drakonik yang mereka peroleh. Sebagai gantinya, mereka biasanya menukar jamu super langka untuk barang-barang yang dapat bermanfaat bagi perkembangan mereka. Apakah ini nyata?
Si Feng tiba-tiba menemukan barang yang sangat familiar saat dia membaca daftarnya. Chapter Pahlawan. Meskipun item ini adalah sepotong perkamen yang compang camping, tidak terlalu berguna bagi pemain biasa, itu adalah harta yang sangat dicari oleh berbagai persekutuan besar. Selain itu, bab pahlawan tidak terdiri dari satu halaman. Rumor mengatakan bahwa jika seseorang menyelesaikan bab pahlawan, itu akan lebih berharga daripada item legendaris. Kenyataannya, satu halaman sudah lebih dari sekadar item epik. Dulu, satu halaman dengan mudah dijual seharga 15.000 emas. Chapter pahlawan hanya memiliki satu tujuan, untuk memanggil pahlawan untuk mempertahankan kota atau kota. Pahlawan yang dipanggil berfungsi seperti NPC penjaga di kota NPC. Di masa lalu, si Feng telah mendapatkan halaman dan memanggil pahlawan untuk mempertahankan kota utama Sadok. Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa bab pahlawan akan muncul di lelang cahaya lilin. Pemiliknya pasti tahu cara mendorong tawar-menawar yang sulit. Si Feng tercengang saat melihat harga para pemain. Pihak lain meminta pedang besar emas gelap level 45 dan sarung tangan dan sepatu bot tingkat atas, level 40 emas gelap. Selain senjata epik dan tipe pertumbuhan, senjata Dark Gold level 45 adalah yang terbaik yang tersedia. Karena berbagai pemain persekutuan besar belum mencapai level 45, sangat sulit untuk mendapatkan senjata level 45, belum lagi senjata gelap emas level 45 tingkat atas. Senjata semacam itu dapat dengan mudah menghasilkan lebih dari 1.000 emas di pasar. Sedangkan untuk peralatan Dark Gold level 40, setiap bidak dapat dengan mudah mendapatkan lebih dari 400 emas. Si Feng bahkan mulai bertanya-tanya apakah penjual tahu nilai sebenarnya dari bab pahlawan. Teks pengantar bab pahlawan sangat sederhana. Itu hanya menyatakan bahwa seseorang dapat merekrut pahlawan yang merupakan tingkat 3 dan 10 tingkat lebih tinggi dari pemanggil untuk mempertahankan kota atau kota. Dari pendahuluan, orang dapat menduga bahwa bab pahlawan setara dengan gulungan pemanggilan tingkat 3. Hanya saja, summoning scroll ini tidak memiliki durasi. Namun, itu hanya bisa membantu melindungi kota, tidak membantu pemain leveling atau menyerang dungeons. Oleh karena itu, nilai bab harus dibatasi. Pada tahap permainan ini, akan mengejutkan jika bisa dijual seharga 600 emas. Jika itu adalah gulungan pemanggilan tingkat 3 yang sebenarnya, itu bisa lebih banyak karena bisa membantu melawan bos yang kuat. Apa yang teks pengantar tidak sebutkan adalah fakta bahwa pahlawan tingkat 3 bisa tumbuh. Teks pengantar hanya mengungkapkan atribut dasar pahlawan. Selain itu, tidak seperti pengawal pribadi, jauh lebih mudah untuk meningkatkan level pahlawan. Bahkan yang terlemah di antara mereka bisa tumbuh ke level 180, tingkat 4, sementara pahlawan yang lebih kuat bisa tumbuh ke level 200, tingkat 5. Lupakan, aku hanya akan menukar senyum melankolis untuk itu. Si Feng kemudian menghubungi Melancholic Smile. Tak lama setelah itu, si Feng menemukan Herbal Draconik. Demikian pula, pihak lain telah meminta harga tinggi dari perlengkapan Dark Gold level 45 tingkat atas. Untungnya, ini bukan masalah bagi si Feng. Ada banyak peralatan Dark Gold level 45 di gudang Guild Zero Wing. Waktu berlalu dengan cepat. Segera, fase kedua lelang itu juga berakhir. Meski tiap pemain tidak memasang banyak item untuk ditukar, banyak pemain yang hadir. Si Feng mendapatkan lebih dari 2.000 emas dan 150.000 kristal ajaib selama fase kedua. Hanya saja, karena Phoenix Rain telah meminjam cukup banyak, dia tidak mendapatkan sebanyak yang dia inginkan. Setelah pelelangan berakhir, berita tentang kekayaan lelang cahaya lilin menyebar ke berbagai kekuatan besar. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Pemakaman tunggal, di kota bintang bulan yang jauh, merasa dirinya menua beberapa tahun ketika dia membaca laporan itu. Dia tidak mengira bahwa lelang cahaya lilin akan sukses besar. Lelang Star Moon City adalah lelucon jika dibandingkan. Selain itu, sekarang Zero Wing telah mendapatkan banyak uang, perkembangan Heavens Burial terancam. Setelah itu, Singular Burial menghubungi Flame Blood dan bertanya, "Darah, bagaimana keadaanmu?" Guild Leader, aku sudah mencoba yang terbaik untuk memikat guild kecil dan tim petualang. Meskipun beberapa dari mereka mulai menjadi bijaksana dan menjadi curiga, hal-hal di sisi gelombang terbengkalai berkembang dengan lancar. Aku tidak percaya itu akan lama sebelum penguburan surga memiliki kerajaan bintang bulan, Flame Blood berkata dengan penuh semangat. Beritahu gelombang terbengkalai bahwa Zero Wing telah mendapatkan banyak dana. Jika kita tidak terburu-buru, persekutuan akan lebih sulit untuk dihadapi di masa depan, perintah pemakaman Singular tegas.
Juga, pikirkan cara untuk membantu gelombang terbengkalai mempercepat kemajuannya. Saya tidak peduli jika Anda diekspos dalam prosesnya. Dimengerti. Mendengar penguburan tunggal mengatakan demikian, Flameblood tidak bisa menahan keterkejutannya. Seberapa jauh Zero Wing berkembang hingga membuat guild leader begitu gugup. Sementara itu, si Feng diam-diam telah mencapai balai kota-kota Sungai Putih. Tuan, bagaimana saya bisa melayani Anda hari ini? Resepsionis wanita itu bertanya saat dia mendekati si Feng. Saya ingin membangun kota, jawab si Feng.